menjelaskan tentang apa yang seharusnya dilakukan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh orang ini yang menikahkan. Jadi kalau kita disuruh menikahkan orang, itu apa yang seharusnya kita pahami, begitu. Atau kita dijadikan saksi biasanya begitu ya. Nah, kalau menikah kanan kiri dilihat saksi, ya, sah, sah. Padahal dia nggak ngerti, nggak pernah ngaji kitab. Ditanya sah, sah. Kok manggut-manggut sah? Ya, padahal dia nggak tahu, nggak boleh itu. Nah, baca ini dulu, baru ini boleh bilang sah. Nah, dia baca kitab Miftah dulu, baru kita nanti kalau ditanya orang sah, sah. Ya, tapi kalau kita nggak pernah baca, nggak mengerti hukumnya, nggak boleh kita bilang sah, sah aja. Ya. Makna nikah, ya, arti daripada nikah lughatan wa syar'an. Dari segi bahasa juga dari segi syariat. Apa itu nikah? An-nikah lughatan ad-dhammu wal wat'u. Ya, dari segi bahasa artinya ad-dhamm. Dhamm artinya bergaul, menggabung, ya. Wal wata'. Wata' itu hubungan laki-laki dan perempuan tadi. Namanya wata' dalam segi bahasa, nakaha. Ya. Tapi syar'an dari segi syariat aqdun yatadhammanu ibahat wat'in. Ya, akad yatadhamman yakni yastalzim, ya, yang mencakup ibahat wat'in, diperbolehkannya wata' tadi berhubungan. Jadi akad yang mencakup di dalamnya diperbolehkannya, jadi halalnya seorang laki-laki dengan perempuan, wata' namanya. Tapi bilafzi nikahin, lafadznya apa? Nikah. Kalimatnya harus nikah. Saya nikahkan kamu. Itu kalau terjemahannya. Kalau bahasa Arabnya ankahtuka, gitu ya. Atau tazwij, beri tazwij zawwajtuka. Gitu. Ya. Au tarjamatihi, ya. Tazwij au tarjamati, dengan terjemah boleh juga. Saya nikahkan, saya kawinkan, saya apa lagi? Hah? Yang dipakai nikah sama kawin aja, nggak ada yang lain ya? Nggak ada ya? Saya kumpulkan nggak boleh, saya kumpulkan, ya. Saya halalkan kamu nggak bisa, karena kalimatnya, ya, saya jadikan kamu halal dengan wanita ini nggak bisa juga. Ya, jadi lafadznya nikah, tazwij, saya nikahkan kamu, ya, itu aja. Dan terjemahannya, ya, jangan pakai terjemahan. Nah, terjemahan itu maksudnya terjemahan kalimat tazwij sama nikah, ya. Itu dari segi apa? Syara'annya itu tadi akad, ya, yang mencakup di dalamnya diperbolehkannya seseorang untuk menggauli, ya, istrinya perempuan dengan lafaz tadi nikah atau tazwij. Kemudian arkanun nikah khamsatun. Zaujun, orang mau menikah itu ada zauj. Satu zauj. Zauj apa? Mempelai laki-laki. Nah, itu mempelai laki-laki. Ya. Ya. Ini mau nikah sebenarnya. Zaujun. Zauj. Ya. Zaujatun. Kemudian yang kedua apa? Zaujah perempuan, zaujun laki-laki. Jadi kalau perempuan sama perempuan nggak bisa. Ya. Mau dinikahkan dimanapun nggak boleh itu. Karena harusnya laki-laki dan perempuan. Atau laki-laki dengan laki-laki, nggak boleh. Ya. Oh, ini hasil cloning, misalnya begitu. Atau hasil apa namanya? Operasi sampai jadi laki-laki atau jadi perempuan sebaliknya, nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Jadi zaujun wa zaujah. Itu rukunnya. Ya. Kemudian wali. Wali. Ini banyak orang yang nggak mengerti atau banyak orang yang beredar di tengah-tengah kita mengatakan nikah itu nggak perlu wali kalau dia janda.
Ini bahaya ini. Ya, bahaya pemahaman seperti ini, nggak boleh. Ya, seorang itu menikah harus dengan wali, nggak boleh. Cuma dia rancu antara wali mujbir dengan wali bukan mujbir. Itu aja. Ada kesalahan di situ. Kesalahan yang beredar di mana-mana. Ya. Kalau janda itu tidak ada mujbir, tidak ada hak paksa. Kalau gadis punya hak paksa, itu aja bedanya. Ya, bukan bilang oh nggak pakai wali, nggak pakai wali, ambil pendapat orang dari madhab yang lain, kemudian nggak pakai saksi, ambil pendapat yang lain. Jadi nggak ada wali, nggak ada saksi. Nah, gimana itu? Nikah apa namanya? Nggak boleh, nggak sah. Ya, nggak sah. Kalau punya anak, ya nggak ada nisbahnya. Ya, tidak bisa dinisbahkan itu. Wali ya, nanti dibahas semua ini, nanti akan dibahas zat apa, wali apa ya. Kemudian wasyahidani, yang keempat adalah syahidani, dua saksi. Dua saksi adil, saksi yang lurus, saksi yang tidak fasik maksudnya. Adil di situ enggak fasik. Fasik itu apa? Ini penting. Ya. Fasik itu apa? Yang melakukan dosa besar. Orang yang tidak tobat dari dosa besar. Begitu. Dia jadi saksi. Saksinya harus adil. Ya. Kalau orang yang pemakan riba dan dia apalagi sampai menghalalkan riba, begitu. Ya. Biasanya kalau di nikah itu dicari yang keren, apa ini yang hadir. Siapa? Yang menjadi saksi. Itu cuma saksi-saksian saja. Sebetulnya yang hadir itu semua itu. Ya, yang disuruh tanda tangan kan dua. Supaya nggak repot, kebanyakan kalau semua hadirin tanda tangan semua. Ya, tapi ini sebenarnya ini ya syahid itu. Orang nggak mengundang orang di pulang sholat Jumat, ya sholat Jumat langsung di pintu masjid orang akad. Pasti ramai itu. Di Masjidil Haram banyak begitu. Ya, sering di Masjidil Haram ada orang menikahkan, nanti orang rame-rame lihat itu lagi nikah. Cukup itu jadi saksi semua. Ya, nah, udah saksi. Nggak repot-repot, nggak usah ditanya lagi, sah. Itu apa namanya? Itu sinetronnya aja itu ya. Yang ditanya sah atau tidak sah. Kalau yang ditanya orang yang mengerti, ahli hukum, ngerti fikih, boleh. Ya, orang nggak ngerti apa-apa. Ya, pencatat kelurahan atau apa misalnya, dia nggak ngerti sama sekali, nggak ngerti apa-apa. Apa bagian vaksin ditanya sah? Kenapa? Sudah divaksin. Enggak ada hubungan ya. Jadi ngerti dulu, ini penting nih. Ya, ngaji ini ya. Ngaji ini penting. Nanti kalau sudah khatam baru kita bangun-bangun nanti bilang. Bagaimana? Sah. Begitu. Kalau nggak ngerti nggak boleh. Syahidan, dua saksi ya. Dua saksi. Satu nggak boleh. Dua berarti laki-laki itu syaratnya. Tidak boleh dia perempuan, saksinya harus laki-laki. Ya. Wasighah. Sighah itu redaksi. Redaksi yang diucapkan apa redaksinya? Zawwajtuka. Ya, atau ankahtuka. Begitu. Atau zawwajtuka wa ankahtuka. Biasanya begitu. Saya kawinkan kamu, saya nikahkan kamu kalau dalam bahasa Indonesianya. Cukup. Ya, enggak repot sebenarnya. Ya. Jadi sighah ya. Wadifatu mutawalli uqudil ankihah. Sekarang apa tugas daripada orang yang mempunyai hak untuk melangsungkan pernikahan? Nah, begitu. Jadi kalau kita disuruh, ayo jadi wali, atau kita disuruh, ayo nikahkan. Ustaz panggil, kata kita, ayo lihat ini ada orang menikah. Nah, ada wadifahnya, ada yang harus difahami oleh orang tadi. Yang bagi limutawalli uqudil ankihah idza tuliba minhu an yubashira aqda nikahin sawa'un kana huwa alwali aw kana safiran mahdan yanbaghi lahu qabla mubasharatil aqdi an yas'ala an umurin. Jadi
diharuskan bagi orang yang akan melangsungkan, gitu, yang akan menikahkan. Uqudil ankihah, akad-akad nikah tadi, idza tuliba minhu, jika dia diminta, Ustaz tolong nikahkan, boleh nggak itu? Dia mau menikahkan, dia dituakan, dia dijadikan orang yang mengerti, harus tanya dulu, ya. Sawa'un kana huwal wali, baik dia jadi walinya langsung, anak, saudara, ponakan, ya, atau petugas, au kana safiran mahdhon, ya, atau safir mahdhon. Safir mahdhon seperti petugas, ya, dia murni, dia petugas KUA, begitu ya. Itu penting untuk dimengerti, ya. Kadang saya pernah ini kejadian ini baru-baru ini, ya. Apa yang terjadi? Seorang orang mau menikahkan wanita, kemudian hakimnya tadi mengatakan walinya adalah wali hakim, padahal saudaranya ada. Ini bahaya ini, ya. Wali hakim, padahal saudaranya ada, nggak boleh. Ya, wali yang lebih berhak itu saudara. Kemudian alasannya apa? Kenapa kok saudara yang harus menikahkan, hakim yang menikahkan? Karena kakaknya beda. Nah, ini hukum bid'ah lagi nih, ya. Karena kakaknya beda, dia nggak punya hak untuk menikahkan. Ini bahaya nih, ya. Tapi subhanallah, ini pertolongan Allah, itu hakimnya datangnya terlambat, ya. Hakim itu datangnya terlambat, dan saya bilang saya mau pulang ini, nggak menunggu lama-lama. Ayo nikahin dulu. Begitu tahu saudaranya, maka saudara yang menikahkan. Andai kata langsung itu nggak sah itu. Coba bayangkan itu. Saudaranya ada saudara nggak boleh pindah ke hakim. Ya, maka dinikahkan, kita nikahkan dulu. Sudah nikah, baru hakimnya datang. Ya, hakimnya datang. Ya, ini pura-pura ya, ini yang kedua. Itu nikah-nikahan itu. Ada pernah kejadian? Pernah kejadian? Ya. Selamatan malam angkat pagi, hanya hadir selamatan. Mungkin pertolongan Allah juga sudah terbantu. Anak tanyakan kepada ini di Mu'aris ini. Waktu ente nikah, siapa wali ini? Dia bilang kakak kandungnya. Karena abahnya nggak ada. Padahal kakeknya ada, Bib. Padahal kakeknya ada. Iya. Sebagaimana anda belajar dengan antum, setelah bapak itu kan kakek. Anda bilang kakeknya ada. Kenapa ente menikah dengan? Anda sudah tanya kepada KUA-nya, boleh? Itu, Bib. Ini tadi ya, kasus-kasus gini, bahaya ini, ya, bahaya. Jadi kita percayakan kepada banyak yang alim juga ada banyak, tapi tidak semua. Ini kejadian kan kasus. Ini saya langsung, ya, Anda merasakan langsung. Nah, ini Abdul Latif juga menemukan langsung kejadian seperti ini. Nah, ini kan bahaya. Dinikahkan, diwalikan oleh saudaranya, padahal kakek masih ada, kan nggak boleh. Nah, ini urutan ini juga penting, ya. Urutan ini penting sekali. Nah, ini contoh, ya, menikah itu tadi berbahaya nanti kalau tidak mengerti, ya. 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 Jadi perlu ditanya itu, ya. Pertama, apa yang ditanya? Salah an umurin. Pertama, kalau ada orang mau menikahkan orang, tanya dulu. Kamu laki beneran nggak? Nah, itu aja. Tanya, ya. Iya. Kan tadi zauj di sana. Kan ini laki. Asli? Gitu. Ya, itu yang ditanya dulu. Yas'al ani zaujah hal hiya bikir? Ya, am thayyib au thayyib. Pertama ditanya lagi istrinya. Ini gadis atau janda? Penting tanya dulu, ya.
Kalau bikir nanti disunnahkan izin, tapi kalau thayyib wajib izin. Itu bedanya, ya. Sudah izin belum? Oh, ini bikir, ini gadis, sunnah. Sudah minta izin belum? Belum. Begitu ya? Sunnah, ambil kesana dulu, minta izin. Gitu. Tapi kalau thayyib belum, nggak boleh. Jadi wajib dia minta izin, tanya dulu. Boleh nggak? Diberi izin nggak untuk menikahkan? Baru sah. Itu caranya. Ya. Fal bikir, yang dimaksud dengan bikir allati lam tazul baqaratuha biwat'in. Bi lam tazul aslan au zalat bi ghairi wat'in kasiqtatin wa hiddati haidin. Ya, yang dimaksud dengan bikir adalah orang yang tidak hilang kegadisannya dengan wata' bi lam tazul aslan, ya, berarti tidak hilang sama sekali, au zalat bi ghairi wat'in, atau juga hilang kegadisannya itu tapi bukan karena wata', bukan karena pergaulan, ya, persetubuhan, tapi kasih siktoh. Siktoh itu orang bisa jatuh, begitu ya, terjatuh, atau hiddati haidin, atau haid yang panas, ya, itu bisa juga menghilangkan kegadisan itu tadi, ya. Jadi hilangnya karena itu, atau hilang karena yang lain. Wa thayyib, ya, adapun thayyib atau orang ikut naik kuda biasa, perempuan yang suka naik kuda itu, misal begitu, ya, bisa. Atau yang dengan sebab yang lain, olahraga yang ekstrim misalnya, itu juga bisa. Itu hilang kegadisannya, gitu ya. Hiya manzalat baqaratuha biwat'in sawa'un kana halalan haraman au wat'i syubhatin, ya, itu yang terjadi, yang hilang kegadisannya dengan wata', atau baik itu yang halal ataupun yang haram. Jadi itu gadis. Ya, itu sudah disebut thayyib. Ya, orang yang hidupnya udah bebas, itu thayyib sudah dia. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah jaga, ya, putri-putri kita, gadis-gadis kita, ya, murid-murid kita jaga, ya. Perempuan itu mahal dalam Islam, itu sangat dilindungi, begitu ya. Makanya tidak boleh, makanya ketat. Kalau kita di pesantren itu kenapa ketat? Ya, karena kita tahu perempuan itu mahal sekali, nggak boleh sembarangan, ya, keluar nggak bisa sembarangan. Seharusnya begitu, ya. Tapi baik itu dilakukan atau tidak dilakukan, ditaati ataupun tidak ditaati, tetap perempuan itu, kita sebagai umat Islam, walaupun hanya sedikit, misalnya begitu, nanti orang-orang yang tetap dengan adat yang seperti ini. Karena banyak juga, kadang-kadang kita di pesantren misalnya, ya, itu dijaga rapi-rapi, nanti orang tuanya begitu sampai pulang kembali lagi dengan cara yang tadi terbuka, ya, ini dibiarkan lagi. Padahal dia nggak tahu itu karena sayang, ya, karena sayang guru kepada murid itu tadi. Karena murid itu seperti anak, ya, kewajiban tanggung jawabnya sama, ya. Bahkan dipertemukannya murid dengan guru itu termasuk takdirnya Allah. Takdir itu, ya. Allah pertemukan. Bersyukur kita kalau lagi ketemu yang lurus, ya, nggak ketemu dukun, nggak ketemu yang aneh-aneh, ya. Kalau ketemu yang aneh-aneh nanti kita nyimpang jauh. Yang ada ini syukuri, begitu ya. Makanya kalau kita mau menyekolahkan anak juga, tanya siapa ini gurunya, begitu ya. Akidahnya bagaimana, lurus enggak, begitu, ya. Itu wajib bagi seorang ayah itu supaya tidak salah, ya. Kemudian tadi itu disebut namanya thayyib, ya, janda atau, ya, yang hilang keperawanannya, baik itu dengan halal atau yang haram, atau wat'i syubhatin, wata' syubhah, ya. Seperti apa wata' syubhah itu? La yusabil hil wala bil hurmah, dia tidak halal juga tidak haram, ya, tidak halal tidak haram, itu namanya wata' syubhat, ya. Syubhat nanti ada dua, ya, dan dia merasa halal tapi dia
nggak sah misalnya pernikahan. Dia nggak merasakan berzina, dia melakukan dia pernikahan, tapi nikahnya fasid. Nikahnya fasid itu namanya masuk dalam syubhat juga. Ya. Karena kalau gambaran syubhat yang lain itu lebih jauh lagi. Ya. Itu kalau apa? Janda. Ya. Wa in kanat bikran, ini penting. Kalau gadis, in kanat bikran, wa in kanat bikran, ini perempuan tadi, bikran, jaza lil ab wal jad faqat duna ghairihima, ya, min sa'ir awliya tazwijuha ijbaran. Ini bedanya. Ya, apabila anak tadi gadis, ya, maka diperbolehkan jaza lil ab, diperbolehkan untuk orang tua, wal jad, kakek, fakot, cuma dua itu saja yang diperbolehkan, duna ghairihima, tidak selain daripada dua laki-laki, jad dan ab, ayah dan kakek. Min sairil aulia, ya, dari semua sairil aulia, walaupun misalnya saya punya atau laki-laki dia punya adik, adiknya masih kecil, mulai kecil itu dipelihara oleh dia. Nggak boleh saudara menikahkan paksa, nggak boleh. Karena ijbar itu haknya dua. Apa? Al-ab wal jad. Ayah dan yang lain nggak punya hak ijbar. Maka di sini diperbolehkan tadi juga ijbaron. Ya. Maka tidak diperbolehkan selain daripada ayah dan kakek untuk memaksakan pernikahan putrinya. Tadi, ya. Walau qabla bulughiha, walaupun sebelum balik. Ya, bi syurut nanti dengan syarat. Jelas itu ya. Jadi yang punya hak paksa adalah ayah dan kakek. Selain ayah dan kakek tidak punya hak ijbar. Itu nggak punya hak ijbar, nggak punya hak paksa. Saudara nggak punya hak paksa. Misal, saudara dibilang, ayo saya nikahkan kamu dengan ini. Mau nggak mau? Nggak boleh. Nggak boleh, nggak punya hak paksa. Kenapa orang tua? Karena orang tua itu belas kasihnya, sayangnya, dia akan memikirkan kemaslahatannya lebih daripada yang lain. Kalau saudara mungkin ada penyebab yang lain, begitu ya. Yang penting ayo cepat dinikahkan, misalnya begitu aja. Tapi kalau orang tua, nah itu pasti akan melihat siapa calonnya, siapa akan dilihat lebih begitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Hari ini belum ada kebuli, belum. Ya, mungkin ada yang bertanya, boleh bertanya. Ya. Silakan. Habib, kalau Bapak tadi punya hak ijbar. Ya. Bagaimana kalau seandainya calon yang dipilihkan Bapak itu orang yang jauh dari agama, karena yang dilihat kekayaannya, Habib. Apakah anak boleh melawan atau menantang apa yang dipilihkan oleh ayahnya? Ya, itu masuk dalam kufu. Ya, jadi orang tua itu boleh memaksakan kalau kufu. Sepadan. Ya, kalau sepadan. Sepadan bagaimana? Anak yang soleh, solehah, jangan dinikahkan dengan orang sembarangan. Kasihan kan? Dikasih ilmu agama mulai kecil, nanti dinikahkan dengan orang yang seada-adanya begitu, yang nggak taat agama. Nah, itu dia nggak boleh juga, gugur. Ya. Tapi kalau ada orang dia agamanya bagus, sholat sudah cukup, begitu, ya, kaya dia, begitu. Biasanya begitu kan? Orang sekarang kan cari materi ya, man laisa lahu dhahab falyadhhab, katanya begitu ya. yang nggak punya emas suruh pergi gitu ya gitu. Jadi kita ini kalau sudah menikah syukuri yang ada, ya, syukuri yang ada itu. Kalau orang yang tadi dinikahkan dengan orang yang tidak kufu, nah dia punya hak untuk menolak. Jadi bukan semena-mena seada-adanya, ya.
anak dinikahkan kepada orang yang nggak sholat, yang penting kaya, mobilnya tiap hari ganti, ya, hari Senin dia pakai mobil lain warna hitam, ya, Selasa datang lagi merah, ya, besok hari berikutnya warna lain lagi, warna hijau dipakai, ya, kemudian oh luar biasa ini kaya, orang begitu yang materialis, ya, yang matre itu dia senang, oh ini kaya. Nah, dinikahkan anaknya karena kekayaannya, begitu. Sudah nikah, naik motor, ya. Motornya bukan motor dia, bayar di tempat lagi. Nah mobil kamu yang mana banyak-banyak pinjam, ya, pinjemin orang biar kelihatan keren, nah begitu ya. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan fadfar bidatid din taribat yadak. Jadi kembali kepada pertanyaan Ustaz Abdul Latif tadi, bahwa hak ijbar itu tidak sebegitunya begitu, tapi ya tidak secara mutlak, tapi dengan syarat juga. Jadi nanti insyaallah besok malam akan kita bahas lagi. Ya, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Allah yarhamna wa iyyakum rahmatan wasi'ah, rahmatal qulub wa julub bi jahi Habib Mahmud sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.